Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu, di sebuah kota kecil yang penuh dengan keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan, ada seorang wanita bernama Nia. Nia sudah berusia 32 tahun, namun kecantikannya tak luntur meski telah melewati banyak cobaan dalam hidupnya. Dia janda. Pernikahannya dengan Denny, pria yang dia nikahi 5 tahun lalu, berakhir dengan perceraian. Meskipun demikian, Nia tetap memancarkan pesona yang luar biasa. Wajahnya yang cantik, kulitnya yang mulus, dan postur tubuhnya yang ramping membuat banyak orang tak percaya jika dia sudah berstatus janda. Cerita dimulai pada suatu sore yang cerah, ketika Nia sedang duduk di sebuah kafe yang terletak di pusat kota. Dia baru saja selesai dari rapat di kantor, dan memutuskan untuk menyegarkan diri dengan secangkir kopi hangat sambil membaca buku. Namun, suasana yang tenang tiba-tiba saja terganggu oleh suara langkah kaki yang cukup keras. Tanpa menoleh, Nia sudah bisa menebak siapa yang datang. "Ih, Nia, kamu kok sendirian di sini? Jangan-jangan nungguin cowok, ya?" Suara itu memecah kesunyian. Nia menoleh dan mendapati sahabatnya, Maya, yang sudah duduk di hadapannya dengan gaya yang selalu energik. Maya adalah sahabat Nia yang selalu bisa membuat suasana menjadi riuh. Dengan rambut panjang terurai dan tubuhnya yang selalu bergerak cepat, Maya adalah tipe orang yang tak bisa diam. Mereka sudah saling mengenal sejak masih di bangku kuliah. Bahkan, ketika Nia sedang melalui masa-masa sulit setelah perceraiannya, Maya selalu ada untuk mendengarkan cerita dan curhatan hatinya. "Enggaklah, Maya. Aku cuma lagi pengen baca buku, bukan nungguin cowok." Nia menjawab santai sambil memandangi buku di tangannya. "Ah, kamu ini masih aja nyembunyiin perasaan. Gue tahu kok. Pasti ada yang lagi deketin kamu kan? Tuh, lihat deh. Banyak banget cowok yang ngelirik kamu dari tadi." Maya menunjuk beberapa pria yang duduk di meja sebelah yang terlihat sering mencuri pandang ke arah Nia. Nia tersenyum tipis. "Maya, kamu tahu sendiri kan kalau aku baru aja cerai. Jadi, jangan ngomongin cowok-cowok itu dulu deh. Aku belum siap." Maya langsung menyandarkan tangannya di meja dengan ekspresi serius. "Nia, lo harus move on, dong. Lo masih muda, lo cantik, dan lo pantas bahagia. Gak ada salahnya kan kalau lo mulai buka hati lagi." Maya seolah-olah sudah menyusun rencana besar untuk sahabatnya. Nia memandangnya dengan tatapan kosong sejenak. "Maya, lo gak ngerti. Meskipun aku tampak baik-baik aja di luar, gak berarti aku gak terluka, kan? Aku butuh waktu." Ya, tapi jangan lama-lama. Percaya deh, cowok-cowok di luar sana banyak yang antri." Maya berkata dengan penuh keyakinan. Nia hanya menggelengkan kepala. "Bukan itu masalahnya, Maya. Aku takut salah pilih lagi. Itu yang paling bikin aku ragu. Aku nggak mau jatuh ke lubang yang sama lagi." Maya menghela napas panjang. "Ya sudah, kalau lo nggak mau ngobrolin cowok, kita ngobrolin hal lain aja deh." Maya pun mengganti topik pembicaraan dan mulai bertanya tentang pekerjaan Nia. Namun, meskipun Nia mencoba untuk menghindar, hatinya tetap tak bisa menahan kerinduan akan cinta yang dulu. Denny, mantan suaminya, adalah orang pertama yang dia cintai dengan sepenuh hati. Mereka menikah dengan penuh harapan. Namun ternyata takdir berkata lain. Pernikahan mereka tak berjalan seperti yang diimpikan. Setelah perceraiannya, Nia merasa seolah ada yang hilang dalam hidupnya. Namun, dia juga merasa bahwa dia harus melanjutkan hidup. Mungkin, dia butuh waktu untuk menemukan cinta yang baru, tapi dia tak ingin terburu-buru. Di sisi lain, Maya, yang tahu betul perasaan sahabatnya, merasa khawatir jika Nia akan terus terjebak dalam masa lalu. Maya sangat ingin melihat Nia bahagia lagi. Maka dari itu, Maya sering menggoda Nia tentang cowok-cowok yang ada di sekitarnya.
berharap bahwa satu saat nanti Nia akan membuka hati untuk seseorang. Suatu malam, ketika Nia pulang dari kantor, dia tiba-tiba mendapat pesan dari seseorang yang tak pernah dia sangka. Denny. Pesan itu singkat, namun cukup membuat jantung Nia berdebar. Denny ingin bertemu. Dengan perasaan campur aduk, Nia pun setuju. Mereka bertemu di sebuah restoran tempat yang dulu sering mereka kunjungi saat masih bersama. Denny duduk di meja yang sama, dengan ekspresi serius di wajahnya. Nia merasa sedikit canggung, namun dia berusaha tenang. "Jadi, ada apa?" tanya Nia, mencoba membuka pembicaraan. Denny menatapnya dengan mata penuh penyesalan. "Nia, aku tahu aku sudah banyak salah. Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku gak pernah mau menyakiti kamu. Aku cuma ingin kamu tahu, aku masih peduli sama kamu." Nia terdiam, mencoba mencerna kata-kata Denny. "Aku tahu, Denny, tapi sudah terlalu banyak yang terjadi. Aku juga pernah mencintaimu, tapi aku gak bisa kembali lagi. Aku sudah mencoba untuk melupakan semua ini." Denny menghela napas berat. "Aku ngerti, Nia. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku gak pernah berhenti mencintaimu. Aku menyesal." Nia menatapnya lama. Ada perasaan yang muncul kembali, tapi dia tahu, dia harus kuat. "Denny, aku sudah banyak belajar. Aku harus melanjutkan hidup, meskipun itu sulit." Percakapan itu berakhir dengan hening, dan mereka berdua tahu bahwa perpisahan